Hai, Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan bahagia selalu ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah mau klik dan nonton video aku. Dan buat teman-teman yang baru gabung di channel aku ucapkan selamat datang dan salam kenal. Perkenalkan, aku Rilla, seorang ibu rumah tangga yang juga memiliki usaha toko sembako di rumah. Support terus channelku dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Terima kasih. Alhamdulillah bisa kembali menyapa teman-temanku semuanya. Di video kali ini aku mau coba sharing ke teman-teman yang bingung mau usaha apa, karena mungkin kalian merasa memiliki modal kecil tapi ingin juga tetap berpenghasilan. Nggak tahu nih, kira-kira penonton aku kebanyakan dari mana aja, apakah dari daerah perkotaan atau lingkungan pedesaan. Tapi aku rasa teman-teman yang mau mengklik video aku ini pasti berkeinginan besar untuk juga memiliki modal usaha. Pastinya teman-teman ingin memulai bisnis dengan modal yang ala kadarnya mungkin. Sebenarnya baik itu di area perkotaan maupun pedesaan, semua sama-sama memiliki potensi untuk kita memiliki bisnis apapun itu ya, tergantung dari minat dan teman-teman semuanya mau usahanya tuh seperti apa. Usaha juga nggak cuma warung sembako aja ya, masih banyak juga kok jenis usaha lainnya yang bisa teman-teman coba. Dan insya Allah di video kali ini aku mau sharing, semoga apa yang aku bagikan ini bisa menginspirasi dan juga bermanfaat buat teman-teman yang juga bingung mau usaha apa kira-kira. Oh ya, jadi sedikit cerita, kalau aku itu memang sejak usia sekolah memang sudah sangat ingin memiliki penghasilan ya teman-teman. Jadi ketika sudah selesai perkuliahan ya aku nggak canggung lagi untuk ingin berwirausaha seperti ini. Jadi pada saat usia sekolah dulu itu kan untuk rumah aku jauh ya dari tempat jualan pulsa. Jadi aku inisiatif, tabungan aku kumpulkan sedikit demi sedikit, udah terkumpul 1 juta. Di situ aku memakai modal tersebut untuk jualan pulsa. Nah, kenapa aku memilih jualan pulsa? Karena ya menurut aku itu adalah salah satu ide usaha dengan modal kecil tapi menguntungkan. Kenapa aku bilang menguntungkan? Karena aku itu jualannya bukan di rumah tapi di sekolah. Jadi market aku itu teman aku sendiri ya, bahkan guru-guru pun juga beli pulsanya sama aku. Bagaimana caranya supaya tetangga aku tahu kalau aku jualan pulsa? Ya pada saat itu sebenarnya cuma dari mulut ke mulut aja ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang juga ingin membuka usaha, nggak ada salahnya teman-teman mencoba usaha ini, karena usaha ini tuh tergolong usaha modal kecil tapi memiliki untung yang lumayan. Karena menurut aku menariknya jualan pulsa ini karena memiliki pasar yang luas ya, dari segala kalangan bahkan dari segala usia, semua pasti membutuhkan pulsa atau sekedar untuk membeli kuota. Jadi menurut aku untuk jualan pulsa ini keuntungannya lumayan ya. Di sini aku mau spill untuk harga Telkomsel ya, karena menurut aku Telkomsel ini yang paling best seller. Nah, ini aplikasi yang aku gunakan ya teman-teman untuk jualan pulsa. Di sini aku nggak endorse sama sekali, aku cuman ya mau menampilkan kalau modal yang aku terima dari aplikasi ini tuh untuk pulsa 5.000 itu 5.430. Kemudian untuk jualan pulsa aku dikasih modal 10.400. Untuk pulsa 15.000 itu 14.955 rupiah. Nah, untuk pulsa 5.000 ini aku jual pulsanya seharga 7.000. Pulsa 10 12.000, pulsa 15 berapa? 17.000. Pokoknya untuk setiap pulsa sampai pulsa 100.000 itu aku ambil keuntungannya, aku tambahin 2.000 ya. Contohnya kayak 100.000 aku jual 102.000. Nah, untuk pulsa 100 di sini 99.100 ya, harga jual dari aplikasinya 97.900. Ini lumayan banget ya teman-teman, dan aku tuh jualnya 102.000. Terserah sih kalau untuk keuntungan teman-teman bisa ya teman-teman bisa atur sendiri mau ambil keuntungan berapa. Tapi kalau aku, karena menurut aku di sini perumahan aku nggak ada saingan, cuman aku aja yang jualan pulsa, jadi ya aku berani patok harga segini ya teman-teman. Nah, jadi anggap aja kita ambil keuntungan bersih itu 1.500 ya teman-teman. Nah, 1.500 kalau misalnya dalam satu hari itu ada 10 transaksi ya lumayan banget, kita bisa dapat keuntungan sehari itu 15.000 itu dari jualan pulsa aja. Nah, kemudian kalau dikali sebulan, dikali 30 hari ya ini 450.000. Belum lagi kalau misalnya teman-teman jualan token listrik dan pokoknya semua pembayaran ya, pembayaran BPJS dan lain sebagainya. Nah,
Oke, udah sampai sini dulu ya. Lanjut di ide usaha kedua yang menurut aku rekomen buat teman-teman yang memiliki modal minim tapi tetap ingin cuan ya. Yang kedua itu yaitu tadi, jualan token listrik. Nah, kalau aplikasi yang aku gunakan ini itu udah include semua ya teman-teman. Udah ada pulsanya, udah ada apa namanya tuh? Udah ada pulsa, udah ada token listrik, BPJS dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya di daerah teman-teman itu nggak ada mitra Indogrosir, nggak ada Indogrosir, teman-teman bisa cari distributor PLN yang terdekat. Dan yang pastinya cari harga yang termurah. Jadi kalau misalnya teman-teman tinggal di lingkungan perumahan yang untuk transaksi pembayaran listriknya itu beralih ke sistem listrik prabayar, ini menurut aku sangat menguntungkan ya. Jadi usaha ini tuh hampir mirip dengan bisnis jualan pulsa, nggak ada persyaratan khusus untuk dapat menjadi penjual token listrik. Jadi teman-teman cuman cukup mencari distributor token listrik. Kalau aku sih ikutnya di mitra Indogrosir ya teman-teman. Jadi sekalian aku belanja di Indogrosir dan sekaligus menjadi mitra Indogrosir. Kalau misalnya teman di daerah teman-teman itu nggak ada Indogrosir, teman-teman bisa mencari distributor token listrik terdekat yang tinggal di daerah kalian. Nah, jadi kalau untuk PLN itu di aplikasi aku itu ada 2 transaksi teman-teman. Yang pertama token listrik dan yang kedua bayar listrik. Untuk token listrik ini yang paling best seller di warung aku karena memang di perumahan aku itu sistem pembayaran listriknya itu menggunakan token listrik. Nah, kemudian kalau untuk bayar listrik biasanya tetangga-tetangga aku yang mau membayarkan listrik orang tuanya yang di kampung atau misalnya bayar listrik di usaha-usaha mereka itu biasanya masih pakai pembayaran listrik yang manual ya teman-teman, yang setiap bulannya itu. Nah, untuk token listrik ini pokoknya setiap apa ya? Setiap meternya itu, misalnya misalnya kalau mau beli 20.000 token 20.000, aku jualnya harga 23.000. Kemudian untuk token 50.000 aku juga jualnya harga 53.000. Nah, keuntungan yang aku peroleh per transaksinya itu 2.250. Segini ya teman-teman. Segini. Lumayan banget, dan itu pun aku dapat cashback lagi dari aplikasi yang tadi aku gunakan sebanyak 250. Tapi ya aku nggak mau hitung cashbacknya itu, aku cuman ya kasih patok harga segini. Nah, kalau misalnya dalam satu hari anggaplah ada 5 ya, ada 5 yang beli token listrik di aku, ya lumayan banget. Untuk seharinya itu untung bersihnya 11.250. Nah, kalau dikali 1 bulan ya segini ya teman-teman, 337.500. Menurut aku ini tuh keuntungannya lumayan banget, apalagi kalau udah dijumlah dengan transaksi pulsa tadi, dan belum lagi kalau misalnya kalian memiliki usaha-usaha lainnya, misalnya jualan warung sembako, jualan minuman dingin, ada kendaraan lewat, jualan minuman dingin, dan juga misalnya teman-teman mau jualan gorengan. Kemudian yang ketiga yang menurut aku bisa menjadi ide usaha yaitu usaha produk makanan olahan. Beli. Ya, beli apa? Belas berapa? Oh ya, sorry teman-teman, di sini aku ngontennya itu sambil jualan, jadi mohon maaf kalau misalnya agak terganggu. Nah, ini aku agak jeda-jeda, tapi ya nggak apa-apa ya teman-teman. Di sini aku sekalian jualan, sekalian ngonten, sharing ke teman-teman. Semoga apa yang aku sharing ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Jadi sedikit cerita, kalau kemarin aku kan sempat mudik ya ke kampung halaman Pak suami, dan sampai di sana alhamdulillah aku udah lumayan banyak dapat oleh-oleh teman-teman. Nah, salah satunya itu keripik pisang. Nah, ini tuh keripik pisangnya udah habis, tadinya tuh penuh ya teman-teman, penuh setoples ini. Nah, menurut aku keripik pisang ini cocok banget buat jadi ide usaha. Ya, jadi nggak ada salahnya teman-teman kalau kita memanfaatkan bahan-bahan hasil pertanian, kemudian kita olah menjadi produk makanan yang pastinya enak dan tanpa bahan pengawet. Dan barangkali dengan usaha tersebut itu bisa membuka lapangan pekerjaan ke tetangga-tetangga kalian. Ya, jadi contoh usaha produk
olahan makanan yang bisa teman-teman tiru ya, seperti misalnya ya membuat keripik, gak mesti keripik pisang ya, keripik apa aja bisa, misalnya juga membuat asinan, manisan, atau produk cemilan lainnya. Nah, apalagi saat ini kan udah banyak ya teman-teman di-share, banyak banget di YouTube atau bahkan di TikTok cara-cara pembuatan misalnya asinan, manisan, atau keripik. Nah, itu kan bisa tuh teman-teman pelajari. Kemudian untuk kalau misalnya branding ya teman-teman bisa juga beli di Shopee, itu kan udah ada ya. Kalau misalnya teman-teman mau custom supaya di situ udah tercantum nama usaha beserta nomor WhatsApp kalian, supaya ketika produk kalian dicoba oleh konsumen-konsumen yang lain ya, mereka ketika ingin order kembali udah tahu mau menghubungi ke nomor siapa. Kemudian yang menurut aku ide usaha menguntungkan dengan modal kecil yaitu usaha warkop. Sorry teman-teman kalau tulisan aku susah dibaca, jelek ya. Oke, jadi menurut aku yang keempat yaitu usaha warkop, karena bisnis minuman dan makanan ringan itu akan selalu memiliki target, maksudnya target pasar yang menarik, terutama untuk di daerah pedesaan. Apalagi budaya kumpul-kumpul itu selalu menjadi aktivitas rutin yang dilakukan oleh masyarakat kita. Jadi menurut aku itu merupakan peluang bisnis yang bisa teman-teman coba. Contohnya teman-teman bisa jual kopi, teh, pop ice, atau berbagai jenis minuman lainnya kayak jus. Jadi kalau misalnya teman-teman membuka usaha warkop itu nggak serta-merta cuman jualan kopi aja teman-teman. Jadi teman-teman juga bisa jual kayak wedang jahe, jus buah, bahkan gorengan, atau misalnya nasi kucing. Pokoknya berbagai macam ya teman-teman. Apa aja yang sekiranya modal kalian cukup ya teman-teman bisa jual di usaha warkop kalian. Bahkan kayak warung aku ini pun bukan cuman jualan warung sembako ya teman-teman. Kalau misalnya ada tetangga aku yang minta dibuatin kopi atau minta dibuatin gorengan, roti bakar, dan segala macamnya itu aku buatin ya teman-teman. Ya karena menurut aku bisnis warkop atau warung kopi ini tuh nggak membutuhkan modal yang besar, tapi bisa menghasilkan keuntungan yang menjanjikan. Apalagi kalau misalnya teman-teman membuka warkop ini tuh di lingkungan padat penduduk atau di pinggir jalan, pastinya akan laris manis banget. Selanjutnya yang kelima yaitu usaha budidaya tanaman hias. Aku tulis dulu ya. Usaha budidaya tanaman hias. Jadi ya selain makanan, permintaan penjualan tanaman hias ini tuh nggak pernah kehilangan peminatnya teman-teman, bahkan sampai saat ini. Jadi saran dari aku, pastikan teman-teman pilih jenis tanaman hias yang populer dan memiliki daya tahan saat dibudidayakan, serta memiliki nilai jual yang baik. Selanjutnya yang keenam itu bisnis agen gas LPG. Aku tulis dulu ya. Agen LPG. Oke, agen gas LPG. Ya, jadi siapa sangka kalau keuntungan jadi agen gas LPG itu cukup menggiurkan ya teman-teman. Terlebih kebutuhan gas LPG ini tuh semakin meningkat, baik untuk usaha UMKM, bahkan kebutuhan dapur rumah tangga. Jadi ya menurut aku usaha menjadi agen gas LPG ini tuh merupakan jenis usaha yang menggiurkan, terutama di daerah perkotaan ya. Nah, jadi teman-teman bisa mencari informasi mengenai pendaftaran agen LPG resmi melalui situs resmi Pertamina. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman bingung, coba aja datangi Pertamina di daerah kalian. Coba tanyakan bagaimana syaratnya untuk bisa menjadi agen LPG resmi. Pastikan juga teman-teman bisa mendapatkan akses ke sub-agen LPG sebagai pihak yang mempunyai izin untuk menyalurkan gas LPG kepada pengecer atau masyarakat umum lainnya. Dan menurut aku menjadi sub-agen LPG ini merupakan ide usaha yang menjanjikan dan cukup kompetitif karena banyaknya jumlah pengecer yang banyak dan jadi kebutuhan masyarakat setiap harinya. Sebenarnya masih banyak lagi teman-teman jenis usaha yang bisa teman-teman lakukan dengan modal yang minim, dengan modal yang terbatas, tapi ya yang aku rekomendasikan cuma 6 ini aja. Kenapa? Karena memang untuk ke-6 ini juga yang aku jalankan, tapi dengan modal yang benar-benar minim, karena memang fokus aku yaitu usaha warung sembako. Ya, jadi
Jadi dengan ide dan strategi yang tepat, insya Allah teman-teman sangat mungkin untuk bisa memulai bisnis modal kecil dengan untung besar, dan yang pastinya ini akan berpotensi menghasilkan keuntungan yang signifikan. Baiklah teman-teman, sampai sini dulu ya videonya. Semoga apa yang aku sharing ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya yang masih bingung kira-kira mau membuka usaha apa dengan modal yang kecil, dan semoga apa yang aku sharing ini bisa menginspirasi buat teman. Dan bila kalian merasa video aku ini bermanfaat, boleh ya share link video aku di tab komunitas kalian. Mohon maaf kalau misalnya aku ada salah kata dan perbuatan di video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.